Minasan konnichiwa. Pada hari ini kita akan melanjutkan Fukushu kita, yaitu mengenai SSW Doboku. Dan pada sebelumnya kita sudah membahas mengenai Shikaido Koji, yaitu pekerjaan tanah mekanis, dan habis itu Haso Koji, yaitu pekerjaan perkerasan. Sekarang kita akan masuk ke pekerjaan tiang pancang atau yang disebut kui koji. Nah, pekerjaan tiang pancang atau kui koji itu adalah tatemono ya kosobutsu o sasaeru tame ni konkrito ya kokang no kui o mochiete sosu o skuru koji o kui koji to imas. Jadi artinya itu adalah pekerjaan tiang pancang adalah pekerjaan membangun fondasi dengan menggunakan tiang pancang beton atau pipa baja untuk menopang bangunan atau struktur bangunan. Nah, pekerjaan tiang pancang ini adalah pekerjaan tiang pancang fondasi itu dilakukan untuk struktur bangunan besar seperti gedung pencakar langit, jembatan penyeberangan, dan lain-lainnya ya. Nah, pekerjaan tiang pancang fondasi ini adalah metode konstruksi yang terutama digunakan untuk fondasi struktur bangunan yang dibangun di atas tanah lunak. Jadi itu dimasukkan tiang yang bulat, tiang yang melingkar ya, yang bulat ini ke dalam lapisan tanah yang keras lah. Nah, struktur bangunan itu dapat dibuat di tanah lunak. Jadi supaya struktur bangunan itu dapat dibuat di struktur tanah yang lunak, karena pas dimasukin ini, pas ke tanah keras ini jadi penopang gitu, yang meningkatkan daya tahan struktur bangunan. Dan ini tuh sering digunakan sama membangun struktur bangunan berat ya, banyak yang di Jepang kayak gini lah. Kan karena di Jepang itu banyak tanah lunak dan banyak sering terjadi bencana ya, seperti gempa bumi dan angin topan. Nah, material tiang pancang itu ada berbagai macam ya jenisnya. Ada tiang pancang kayu, tiang pancang baja, dan tiang pancang beton. Nah, habis itu ada juga dua jenis konstruksi utama, yaitu konstruksi tiang pancang jadi dan metode konstruksi tiang pancang di tempat. Jadi tiang pancang jadi itu dari apa sih namanya, dari perusahaan, dari pabrik dibawa ke tempat konstruksi. Sedangkan konstruksi tiang pancang di tempat itu ya dibuat di tempat konstruksi tiang pancangnya. Jadi kali itu ini kayak metode pembuatan tiang pancang itu lubang itu digali untuk tumpuan tiang pancang, lalu kerancang ada kayak keranjang gini nih yang kayak berbentuk tabung yang terbuat biasanya dari disebut dengan rebar, dimasukkan ke dalam. Habis itu yang beton siap pakai itu di konkrito itu dituangkan ke dalam lubang supaya membuat tiang pancang itu. Ya, saya sebenarnya lebih kurang tahu gimana cara kerja ya. Tapi kalau secara di buku ya seperti itu. Nah, habis itu pekerjaan perancah. Nah, pekerjaan perancah ini atau disebut dengan tobi koji. Nah, jadi tobi koji ini tuh Nihon no fue ni jitai Edo jitai ni wa koji ga hassei shita toki tonaru no ie ni moeru hirugaranai yo ni ien o kawashiteku shokunin ga imashita. Jadi pada zaman dahulu Jepang, pada zaman Edo tepatnya itu, karena ketika terjadi kebakaran, ada pengrajinan yang akan merobohkan rumah agar kebakarannya tidak menyebar ke sebelahnya. Nah, pekerjaan itu tuh biasanya dilakukan di tempat yang tinggi, dan pengrajinnya itu disebut dengan tobi shoku atau ahli tobi menggunakan gitulah pokoknya lah. Nah, habis itu tatemono skuru baai katai tokoro no sagyo hitsuyo tonaru tame tobi shoku ga katsuyaku shimasu. Tatoeba tosokoji nado o suru baai sagyo no ashiba ga nai to koji o susumeru koto ga dekimaseng.
Jadi sama membangun bangunan, pengerjaan tuh biasanya tuh di tempat tinggi itu sangat diperlukan ya. Sehingga tukang pasang ini, menjadi bermanfaat. Jadi biasanya tuh pekerjaan itu pekerjaan di tempat tinggi ya. Nah, misalnya saya melakukan pekerjaan itu, pengecatan, misalnya kayak mengajukan pengecatan dan berbagai macamnya ya. Habis itu juga tidak dapat melakukan pekerjaan perancah. Pokoknya kalau ada kayak pekerjaan pengecatan dan sebagainya itu, pengecaman itu nggak bisa. Nah, habis itu tukang pasang perancah yang membuat perancah ini disebut tukang pasang perancah atau nihongonya itu ya disebut itu Ashiba Tobi. Nah, disebut tukang perancah. Ada juga ada berbagai jenis ya dari tukang pasang perancah ini. Ada tukang perancah rangka baja, tukang perancah jembatan penyeberang perairan. Jadi Teko Tobi, tukang perancah rangka baja. Habis itu Chorui Tobi, itu tukang perancah jembatan penyeberangan perairan. Tukang perancah berat, Suryo Tobi, dan habis itu ada lagi itu tukang pasang perancah kota, tukang pasang perancah transmisi listrik atau Souden Tobi, dan tukang perancah kota yang tersebut dengan namanya Michiba Tobi. Jadi untuk rangka baja ini, yang pertama itu untuk perancah itu membangun kerangka itu Tetsu Buzai o Skute Koshobiru ya Manshono Hanegu mi o Kumi age teiku sagyo shimas. Jadi membangun kerangka gedung pencakar langit dan apartemen dengan menggunakan material rangka baja. Habis itu yang untuk rancang jembatan penyeberangan air perairan, Hashiya Damu Tetto Koso Kudoru no Teko o Kumi Sagyo Shimas, yaitu membangun rangka baja jembatan, bendungan, menara baja dan jalan tol. Habis itu tukang pasang perancah berat itu Suhyaku ton, jadi 100 ton, Kikaya Setsubi o Hakobi Sechisuru Suisetsu Kesisa Kyo Shimas. Jadi itu adalah membawa dan memasang mesin dan peralatan dengan berat sekitar atau berat 100 ton lah. Habis itu kampanye perancah listrik yaitu Tentono Sodensen Hikukojiya Soden no Tenken Hashunado Koshode Tenkyoji. Jadi adalah melakukan pekerjaan listrik di tempat tinggi, seperti pekerjaan untuk menarik listraan listrik atau transmisi ke menara baja yang tinggi. Habis itu inspeksi dan pemeliharaan saluran transmisi. Habis itu tukang perancah kota yaitu adalah Jutakuya Mansionado Tokuni Chiikino Keichiku Butsuno Ashiba o Kumishigoto o Suru Tobi o Machiba Tobi to Yobimas. Jadi adalah tukang pasang perancah, membangun perancah khususnya untuk seperti bangunan lokal, ini seperti rumah, apartemen, ya itulah. Nah, ini disebut tukang perancah kota. Habis untuk bagian terakhir kita masuk ke pekerjaan rangka baja atau Tekkotsu Koji. Nah, Tekkotsu Koji wa Hashira ya Harinado no Tatemono no Hanegu mi o Tekkotsu o Tsukurute Kumitateru Koji desu. Jadi pekerja rangka baja adalah pekerjaan perangkitan rangka bangunan seperti tiang, balok, dan lain-lain.
yang menggunakan yang sebutnya rangka baja atau tekkotsu. Nah, dari ini tuh ada berbagai macam jenis rangka baja ya. Ada rangka baja H, rangka baja I, rangka baja siku, rangka baja kanal C, habis itu rangka baja pipa persegi atau bisa ada pipa baja yang melingkar. Nah, habis itu dalam klasifikasinya menurut klasifikasi ketebalannya, rangka baja itu tuh dibagi menjadi rangka baja ringan yang menggunakan material dengan biasanya ketebalannya tuh dengan 6 mm dan rangka baja berat yang menggunakan material yang ketebalannya lebih dari 60 mm. Nah, struktur-struktur yang terbuat dari rangka baja itu meliputi struktur bracing, struktur rangka kaku, dan struktur rangka. Kalau bracing itu struktur penyangga yang dimasukkan di antara tiang untuk memperkuat. Sedangkan struktur rangka kaku itu struktur untuk menyambungkan tiang dan balok dengan menggunakan rangka baja dengan yang disebut dengan metode sambungan kaku atau disebut kosetsu go. Habis itu biasanya ini struktur kayak gini tuh memiliki ketahanan gempa yang sangat baik ya, karena di Jepang ya ininya ya baik dan memiliki karakteristik berubah ruang di dalam bangunan yang dapat dibuat terbuka. Ya begitu sih itunya. Itu saja untuk video hari ini. Berikutnya kita akan masuk ke Tekin Koji, pekerjaan rebar. Habis itu ada Tekin Sugi Tekoji, itu pekerjaan penyambungan tulang besi. Habis itu adanya lagi Yosetsu Koji atau pekerjaan mengelas. Ya, itu saya video dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time.